masih prospek untuk di masa depannya. Jadi belum mencapai ke bintang, masih baru perjalanan satelit. Ada tuh pemain Ghana, Amini Pele ya. Iya, yang sangat terkenal juga, Bu. Dan yang dikatakan juga memang ada periode emasnya timnas Ghana, tapi lagi-lagi senior mereka akhirnya memang karena dari semua misalnya taruh pemain-pemain terbaik dari Ghana di level junior tidak semuanya juga terbang ke Eropa juga, jadi mereka juga harus bermain di kompetisi internal. Sementara kualitas dari kompetisi Afrika ya bisa dikatakan tidak terlalu bagus juga. Lagi mereka berani bertarung di luar negeri. Betul, itu yang paling penting ya. Jadi mereka cukup kompetitif, selain peringkat mereka juga membuat mereka punya kesempatan untuk bermain di Eropa ya, Bu ya. Mereka tidak bermain di luar mungkin masih sama dengan Indonesia. Davi tadi gagal untuk tahan bola lebih lama karena dicocor saja. Kita lihat oleh Hoki Caraka. Opoku usaha melewati Fikri dan berhasil. Masih Opoku. Oh, sangat baik Indonesia. Afrianto tadi kepada Ronaldo, gagal Ronaldo. Opoku kembali dan kuasai bola. Oh, direbut Indonesia, sangat baik. Ada Hoki Caraka, umpan langsung ke depan, tepat pas kepada Ronaldo. Tapi umpannya terlalu jauh tadi yang diberikan oleh Hoki Caraka kepada Ronaldo. Kuate Masih bisa dikatakan agak terburu-buru para pemain Indonesia untuk melepaskan umpan ketika sudah mendapatkan bola. Di satu sisi memang tidak lepas dari faktor pressure yang dilakukan, tapi kadang juga karena faktor tekanan yang dilakukan membuat pemain kita berusaha untuk melepaskan bola. Padahal situasinya belum sepenuhnya pemain Indonesia tadi Kuate mereka dia masih dalam posisi jauh untuk bisa mengejar bola, tapi sudah harus diberikan bola daerah. Kogu, Sarko, Aaron Estel, Sarko, wah, cermat tadi para pemain Ghana untuk bisa menguasai bola karena bola keluar tadi. Padahal tidak ada tekanan yang terlalu ketat tadi dilakukan para pemain Indonesia. Indonesia lewat Fikri coba melakukan tekanan, gagal, kembali bola hilang, masih keluar. Permainan masih berjalan lambat. Bumaruf, oh sangat baik tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Ghana. Meskipun tidak sebesar para pemain Ghana, tapi pemain Indonesia mampu mengimbangi adu badan dari para pemain Ghana. Iya, sangat kuat ya seperti duel ini ya. Bagaimana tadi Mensah harus dibuat bekerja ekstra keras dan melakukan pelanggaran untuk bisa mendapatkan bola. Justru ini kalau kita lihat bahwa sejauh ini ada penurunan intensitas yang diperlihatkan oleh Ghana setelah di awal-awal 10 menit awal Ghana menekan, tapi setelah berkali-kali mereka tidak berhasil membuat tekanan mulai mereda, terutama dalam ketika menit ke-20 kita saksikan pemain kita mulai agak sedikit bisa menurunkan tempo dan bisa menilai permainan. Dia termasuk menguasai keadaan. Itu kekuatan otot para pemain Indonesia tentu saja ini tidak lepas dari latihan fisik yang sangat luar biasa dilakukan oleh pelatih Sintayong terhadap tim ini, Bung Maruf. Iya, karena fisik jelas akan menjadi sebuah tuntutan sangat dominan sekali. Bagaimanapun dengan situasi nanti jadwal yang padat, kemudian adalah yang kita tahu bahwa nanti akan bertemu dengan pemain-pemain yang secara ini mereka juga matang, jelas dibutuhkan fisik yang sangat kuat, sangat baik. Meskipun ya itu juga sebenarnya seandainya bisa dikelola dengan baik di level sejak mereka mereka menjalani latihan sendiri atau kemudian mereka punya personal trainer akan lebih bagus, bukan hanya membantukan pada situasi timnas. Pelatihan fisik dan otot ini lebih banyak dilakukan dan hasilnya dari tim nasional, bukan dari klub. Iya. Klub yang melakukan ini dan tim nasional tinggal memakai. Betul. Itu sangat terjadi. Tapi yang terjadi adalah pelatih tim nasional yang melakukan ini semua, Termasuk latihan passing ya. latihan passing sangat krusial, justru harus di-drill ulang di level timnas. Di level timnas sangat tidak boleh terjadi, Bu Maruf. Dan kita sebenarnya juga harapannya para pemain Indonesia juga mulai punya personal trainer untuk bagaimana mengelola fisik mereka. Jadi saat level klub tidak bisa memenuhi itu, mereka bisa mendapatkan latihan itu dengan independen. Mereka menjalani, mereka punya pelatih fisik, mereka kemudian berlatih sendiri secara mandiri dan toh itu juga buat pemain sendiri, bukan untuk yang lain. Dan itu sangat terlihat saat tampil di AFF ya, bagaimana setelah latihan fisik yang sangat spartan dilakukan pelatih Indonesia, tampilan itu seperti anjing liar yang tidak pernah berhenti untuk berlari. Ya, betul.
sangat ditakuti oleh tim-tim lain termasuk tim Thailand. Kalau dulu mungkin semua peralatan mungkin masih terbatas sehingga harus naik gunung, turun gunung, harus tangga dan sebagainya. Sekarang peralatan mereka bisa sambil menikmati di tengah dinginnya AC, mereka bisa berlatih dengan sangat nyaman sebenarnya. Dan kita berharap makin banyak pelatih fisik, dan sekarang memang kalau kita lihat tren di klub, banyak klub yang sekarang mulai meng-hire pelatih fisik dari luar. Saya pikir itu cukup bagus karena jelas pelatih fisik harus punya license dan mereka punya pengalaman untuk bisa maksimalkan potensi dari pemain bola. Penting juga adalah fasilitas klub untuk pelatihan ini sebenarnya harus ada mungkin. Tapi situasinya agak sulit memenuhi target itu ya, Anda menyediakan fasilitas yang mereka independen dimiliki, karena gaji saja mereka masih terlambat. Masuk 0-0 pemirsa RCTI walaupun ada berada di seluruh Nusantara. Jaringan Indonesia sangat baik kita lihat. Oh, tercuri Ahsan Fikri. Yang baik dari para pemain Ghana. Lepas ke Salifu. Sebuah pelanggaran. Muhammad Ferrari kini. Sangat tenang Ferrari. Main sangat berani di area pertahanan. Ronaldo Boateng terus dikejar para pemain Ghana ke belakang Ronaldo. Oh, dikejar oleh Nico. Duel dengan Arnesia direbut oleh Hoki Caraka. Sangat baik Hoki Caraka. Berusaha melewati Aron tapi gagal. Bala bantuan datang namun gagal. Kiriku pada Yakubu. Bersama yang sangat baik dari Ghana. Kini Yakubu di sisi kiri pertahanan Indonesia. Harus hati-hati. Masih Yakubu di tengah. Berusaha memperdaya perbaiki. Kalah duel tadi. Kita lihat Dimas umpan langsung ke depan. Arahkan kepada Bafi. Abdul Razak sangat baik mengejar kepada pemain Indonesia. Berusaha memberikan umpan gagal. Di kotak penalti Salifu. Putus di kaki Fikri. Oh, hati-hati terlalu sendiri. Kita lihat Nico. Lalu sendiri Nico. Melat para pemain Indonesia untuk mencari ruang Bung Maruf. Iya, padahal Nico sudah cukup bagus ya ketika dia bisa membuat betul, tapi memang dia tidak mendapatkan pemain yang kemudian bergerak dari sisi kiri ya, sehingga dia agak kesulitan untuk bisa memberikan umpan. Kita lihat, terlambat dia mengambil keputusan ya. Para pemain Indonesia memang seperti tersembunyi untuk bisa diberikan umpan oleh Nico. Ya. Dan sedikit kesal Nico. Bagaimana dia meminta pemain untuk naik tadi rekan-rekannya. Karena di ke depan langsung sangat baik. Gagal Fikri untuk meraih bola. Kapten kesebelasan Indonesia Muhammad Ferrari. Yang sempat jadi pelari saat di SMA. Sempat juara 2 antar sekolah seDKI untuk lomba lari 1.800 meter. Muhammad Ferrari sangat luar biasa Bung Meri. Iya, kecepatannya sangat baik ya, dan fisik dia juga tentu baik ya. Oh, luar biasa kita lihat tampilan dari Topu. Ronaldo menjadi pemain dalam tanda kutip senior ya, atau pemain yang paling pengalaman ya Bung di skuad Tolong, dan memang dia dipilih oleh Coach Sintayong untuk bisa bermain dengan tim di Prancis ini. Sementara Marcelino yang justru menjadi bagian dari 16 justru bisa menjadi senior. Oh, sangat baik Ronaldo. Luar biasa tadi permainan 1-2 dari para pemain Indonesia, meskipun mendapatkan pressure yang sangat-sangat ketat dan keras dari para pemain Ghana. Ini momentum, ini peluang yang cukup bagus ya, hanya bola sedikit tertinggal dari Ronaldo ya. Kalau saya lihat bola itu kurang bagus. Iya, ini juga menjadi problem. Jadi kalau mau passing bawah juga agak tidak terkontrol juga ya. Parezi jadi tarik keluar ya. Hasil Parezi harus keluar diberikan oleh Cecep. Harus ada evaluasi dari Parezi. Nah, hanya 28 menit bermain langsung keluar. Iya, kita tidak tahu ya apakah memang dari sisi fisik atau ada kendala serius, karena ya meskipun dia tidak terlalu sering mendapatkan bola ya, dan tidak terlalu banyak bergerak. Kali Zito instruksi tadi kepada anak buahnya,
sekarang anti pada Ronaldo, amping lagi, Ronaldo lagi. Ronaldo. Oh, sangat berbahaya Abdul Razak. Side. Monong sendirian tadi kita lihat nomor punggung 18 yaitu Mensah. Antisipasi yang sangat baik dari para pemain Indonesia khususnya di belakang. Sejauh ini apresiasi harus diberikan kepada barisan belakang dari tim Indonesia karena mereka sangat rapi itu dan Sangat tenang, baik. cukup bagus ya. Organisasi sangat baik. Betul, transisinya juga cukup bagus kok. Meskipun beberapa kali tadi sempat ada momen 2 lawan 3 tapi sudah langsung ada yang menutup bergerak dan saya pikir itu menjadi sesuatu yang positif dari sisi transisi bertahan. Rusadi ke depan masuk ke Caraka, kita dengan Gogo. Luar biasa Gogo pada Opoku. Sarvo tadi. Ahmad Rusadi, oh kosong kita lihat. Sangat baik. Cecep. Masih Cecep ke kanan. Niko, kotak penalti Ronaldo. Ada Gogo di situ. Aman kuah berduel. Luar biasa sangat kuat para pemain Ghana. Taktiknya sangat bagus untuk menggantikan pemain ini, Bung Maruf. Iya, cukup cerdik ya yang dilakukan oleh pemain Indonesia tadi, Fikri ya. Fikri bagaimana dia menghentikan dengan cukup cerdik dan cukup bagus memutus momentum dari Ghana. Dan tidak kalah secara organisasi bermain para pemain Indonesia. Iya, cukup percaya diri ya, cukup berani juga. Kalau memang sejauh ini tidak atau sering beberapa kali melakukan bola-bola panjang, karena memang situasinya ditekan ya. Jadi harus mengeluarkan bola secepat mungkin dan kemudian bagaimana melakukan fill up kembali. Salifu, ada Yokobu gagal. Oh, masih Salifu lagi. Hati-hati syuting Salifu. Langsung mengarah ke gawang, tapi bola memang sangat-sangat pelan tadi. Cukup nyaman untuk seorang Cahya Supriyadi yang memang tampil cukup bagus positioningnya dan memang sejauh ini kalau kita bicara penjaga gawang agak tidak ada kemudian penjaga gawang yang benar-benar secara konsisten menjadi pilihan utama sejak era Kurnia Mega, Bu. Selalu ada pergantian soal penjaga gawang begitu di level U23 atau kemudian juga di level senior. Ya memang penjaga gawang saat ini sangat krusial ya. Tidak ada lagi penjaga gawang yang benar-benar mampu tampil Sparta dan konsisten seperti Kurnia Mega terakhir. Ya, betul. Kita mengharapkan bagaimana kita untuk bisa menjadi pengganti Kurnia Mega, tapi penampilan ini tidak konsisten. Khususnya bola-bola silang dari Andritani sangat buruk antisipasi dari Andritani. Iya, bahkan meskipun dia masih muda dan masih bisa berbuat U23, dia juga sudah menjadi pilihan utama penjaga gawang senior. Andritani selalu menjadi penjaga nomor 2. Sempat orang mengatakan ini adalah momentum Andritani ketika Kurnia Mega tidak tampil, tapi ternyata juga akhirnya pelan-pelan kita tidak melihat penampilan secara konsisten dari seorang Andritani. Secara teknik mungkin para penjaga gawang Indonesia memiliki kemampuan yang cukup baik ya untuk level di Asia Tenggara. Tapi untuk antisipasi umpan non silang, para penjaga gawang Indonesia rata-rata juga memiliki kemampuan yang sangat baik. Beberapa kali gol tercipta dari antisipasi umpan silang yang sangat buruk, Bung. Iya, dan itu yang menjadi alasan kenapa Kurnia ya selalu menjadi pilihan ya, punya siapapun pelatihnya yang berselalu Kurnia Mega karena dia dianggap lebih percaya diri untuk bola seperti itu. Ya memang umpan silang sangat bergantung juga dengan kemampuan para pemain lainnya untuk mengantisipasi atau membantu penjaga gawang ini sangat penting untuk bisa mengantisipasi untuk bisa menggunakan timing dan feelingnya saat memotong umpan-umpan silang yang kerap kali terjadi di pertandingan sepak bola. Karena itu adalah areanya ya, betul-betul tutorial yang harus dia kuasai dengan baik, koordinasikan dengan baik, dan kemudian dikomunikasikan dengan baik. Termasuk keputusan dia untuk keluar atau tidak adalah sangat tergantung pada feeling dan insting dari penjaga gawang. Sarvo, main satu lawan Meksiko. Main cukup baik sama Indonesia. Opoku. Lemparan ke dalam sudah 32 menit menuju 33. Satu oleh Ahmad Rusadi langsung ke depan duel Caraka dan juga Gogo. Satu di kaki Ronaldo oleh Sarvo dan Opoku ke belakang kepada penjaga gawang Anane Vincent atau Vincent Anane pada Aaron Eisel kapten ke-11. Langsung ke depan kepada Amang Kuah langsung arahkan, kita lihat kepada Salifu, langsung umpan kotak penalti. Muhammad Ferrari mengantisipasi dengan sangat baik. Hati-hati, oh sangat baik kita lihat Fikri.
berusaha melewati atau mengelabui pemain Ghana. Mengkuah gagal tadi Fikri, umpan panjang Gogu langsung ke atas. Kita lihat pada Yokobu, hati-hati. Sebuah pelanggaran meskipun terlihat Yokobu terjatuh tadi kena terjangan kaki dari Raka Cahyana. Memang sebuah pelanggaran Kumaruf. Terlalu tinggi jelas pelanggarannya, terlalu tinggi Raka Cahyana. Berbahaya. Hati-hati. Itu harusnya kartu kuning menurut saya. Situasi yang sangat berbahaya ini tentunya karena Ghana memiliki postur yang sangat baik. Ada sekitar 6 pemain Ghana. Gogo, Mensah, sudah langsung kotak penalti. Tidak ada pemain Ghana. Kini kita lihat Nico, gagal Nico. Pemain kelahiran Surakarta, Nico. Gogo kepada Aaron. Ini Ghana bisa tingkatkan tekanan. Sangat baik Fikri. Sudah Cecep, pemain asal Persib Bandung, pelanggaran tadi. Cecep Ferdiansyah terjang pemain Ghana. Menyatakan pelanggaran wasit Yoshimi Yamashita dari Jepang. Secara permainan sebenarnya kita sudah mulai Indonesia sudah mulai keluar dari situasi rumit ya, terutama di bawah 20 menit awal ketika benar-benar mendapatkan tekanan. Sekarang sudah mulai bisa memainkan bola, sudah sering mendapatkan kesempatan dan bisa masuk ke daerah pertahanan lawan. Gagal tendangan bebas Indonesia. Fikri berusaha berduel tadi oleh Yokobu. Bola dekat dengan Raka Cahyana. Bapi. Ayo para pemain Ghana merebut bola. Hati-hati kini Yokobu. Masih Yokobu ke kanan kepada Salifu. Masih Salifu berusaha melewati Cahyana. Gagal tadi Salifu. Masih Salifu kuasai bola. Tackling yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Raka Cahyana, menyulitkan tadi Salifu untuk bisa memberikan umpan silang ke area kotak penalti. Cukup baik keputusan Cahyana ketika dia memutuskan untuk melakukan blocking tackle tadi ya. Amangkuah, Mensah, masih Mensah, Aisam Mensah, hati-hati di kotak penalti, mendekati dia. Bermain 1-2. Oh, kita lihat Buffy. Masih Buffy. Umpan langsung tadi. Maksudnya syuting langsung. Terlalu tinggi dari Yokobu. Permainan yang sangat cantik dari Ghana di depan kotak penalti Indonesia. Iya, harus diakui bahwa salah satu kelebihan dari Ghana adalah bagaimana mereka bisa melakukan tembakan tanpa terlalu banyak melakukan ancang-ancang ya, Bu. Dengan jarak pendek tapi tembakannya juga cukup keras. Meskipun beruntungnya tadi tidak terlalu mengenai sasaran. Kalian sangat baik, Bu. Iya, tidak perlu ancang-ancang, Bu, tadi. Kalian sangat baik. Kuat ya. Kuat. Salifu akan melakukan pelanggaran. Wasit Yoshimi terhadap Dimas Pamungkas. Dimas Pamungkas, pemain kelahiran Tasikmalaya, dan kini bermain buat Persib Bandung. Untuk posisi sangat baik, 174 cm. Ya, dan dia berani berargumentasi ya, dan berduel. Menurut saya dia sangat berani. Tapi itu cukup tenang. Jadi bukan hanya berani argumentasi dan duel, tapi harus tetap dingin pikirannya, Bu. Kalau tidak ingin mendapatkan kartu merah seperti ajang SEA Games. Gogo, baik Gogo. Oh, Fikri tengah pada Hoki Caraka. Sarpo tadi. Tidak posisi Niko. Kini Niko. Kiri kepada Amping. Amping dapat kendaraan kepada Niko. Gagal Niko tadi. Masih yang kurang cermat dari dua pemain Indonesia. Ini Sarpo. Ghana berusaha melakukan 1-2. Dan Ahmad Rusadi. Oh, pelanggaran apa offside? Offside dong ya. Mensah sudah berada dalam posisi offside. Ya, ini pemain yang sebenarnya bisa dikatakan salah satu pemain yang masuk kategori senior dalam tanda kutip ya, karena sudah berusia 20 tahun, sementara rekan-rekannya masih area 16 dan 17 tahun. Bukan sebuah pelanggaran. Kehilangan bola para pemain Indonesia. Serangan cepat dari Ghana. Oh, Abdul Razak. Masih Razak di kotak penalti. Hati-hati. Sangat luar biasa para pemain Ghana. Masih Abdul Razak. Apa yang terjadi? Offside tampaknya. Abdul Razak nyatakan offside tadi.
Ya, karena Abdul Razak kita lihat dia bergerak, dia sudah sangat jauh dan dia menerima bola. Saya tidak tahu kenapa dia harus menerima bola. Dia sudah tahu dalam posisi offside sebenarnya Abdul Razak. Abdul Razak adalah pemain dari Hearts of Lions, kelahiran 3 November 2004. Ahmad Rusadi belakang kepada Supriyadi. Tengah Ahmad. Hoki Caraka. Kehilangan bola Hoki terlalu mudah. Di lapangan memang tidak terlalu baik. Iya, Langsung ke kanan pada Cecep Ferdiansa. Berdua kita lihat dengan Ahmad Kuat. Cecep. Lalu mudah kehilangan bola Cecep. Ini Ganal. Coba melakukan tekanan cepat. Ada Salifu ke tengah. Umpan terobosan. Bahaya tadi. Beruntung ada Ferrari. Rebut lagi para pemain Ghana. Kini melakukan tekanan Ghana dari depan kotak penalti. Abdul Razak. Lalu jauh. Masih bisa diraih oleh Razak. Berhadapan dengan Edgar Amping. Pelanggaran dilakukan oleh Fikri. ya, turun ke bawah Fikri ya, melakukan backup pertahanan. Sangat baik Abdul Razak kalau kita saksikan. Sangat cepat pergerakan kakinya. Dan dia dribblingnya juga sangat baik. Ya, dia sebenarnya memanfaatkan momentum ya. Sebenarnya bola sudah lepas, tapi dia cukup cerdik untuk bisa memanfaatkan momentum. Karena memang Fikri tadi melakukan gangguan atau menunggu dia sengaja. Nomor punggung 10 dari Ghana, Anor Emmanuel, apa sudah dipersiapkan oleh pelatih Ghana Abdul Karim Zito. Ya, pemain berusia 19 tahun dari Beckham United, salah satu pemain yang juga bisa dikatakan juga diharapkan untuk bisa membantu penyerangan dari Ghana. Emmanuel, nomor punggung 10. Siapkan di tangan bebas. Abdul Razak shooting. Abdul Razak. Tidak kena. Apakah mengenai tangan? Wasit menggabung. Tidak. Tangan dari Abdul Razak. Tapi kira 20 cm di atas mistar gawang. Terpleset ya, jadi itu jelas. Ini juga faktor lapangan memang yang membuat juga Ghana tidak nyaman bermain mereka. Karena kondisi lapangan sangat tidak baik. Sangat bergelombang, susah untuk mengontrol. Mensah harus diganti oleh Anor Emmanuel. Nah, Anor Emmanuel pemain dari Beckham United, Bung ya? Ya, betul. Masuki masa-masa krusial jadi menit terakhir di babak pertama, pas 0-0. Aaron Isel pada Gogu. Masih Gogu. Balik kepada Aaron. Kiri kepada Aman Kuah. Sangat cepat kaki kiri dari Aman Kuah langsung ke depan. Arahkan kepada Anor tadi. Gagal memberikan umpan matang ke Fikri. Belakang pada Cahya. Umpan jauh arahkan kepada Ronaldo. Berduel Ronaldo dengan Opoku. Ini lapangan atau stadion Pemkot. Jadi kualitas dan memang kalau kita lihat dari sisi sejarahnya kan ini turnamen yang digelar oleh kota ya. Tapi kemudian lambat laun karena makin lama kualitas makin baik. FIFA makin banyak peminat dan kemudian ini dibawa dari verifikasi FIFA langsung dan disebut sebagai miniatur dari Piala Dunia sebenarnya untuk kelompok usia junior karena ini banyak sekali pesertanya dari hampir dari semua benua ya Bung ya. Itu tadi Yakobo, masih Yakobo berhadapan dengan Cahya, masih Cahyana. Turun ke bawah kita lihat Niko Salifu. Ada Yakobo angkat di kotak penalti. Keluar dari sarangnya penjaga gawang Cahya Supriyadi sangat baik. Kiri usaha keranti. Belum keluar. Umpan terobosan sangat cepat pada Anor Emmanuel. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Cahya. Ahmad Rusadi. Mas Pamungkas.
Ferrari pada Cahya. Sangat baik pada Ahmad Rusadi. Tengah Ronaldo Kuate. Buntu tadi oleh Opoku. Belakang kepada Ferrari. Umpan jauh Ferrari. Arahkan masuknya kepada Nico, tapi tertinggal sangat jauh dari bola. Kita dibiarkan saja oleh kapten kesebelasan dari Ghana, Aaron Esel. Hingga bola keluar lapangan pertandingan. Kini bola kembali kuasai para pemain Ghana. Gogo, center back Ghana. Karena Ghana memakai bola hampir sama dengan Indonesia 4-3-3. Sarpo gelandang bertahan kepada Aaron Esel. Center back dari Ghana, kapten kesebelasan. Kembali kita lihat Gogo kuasai bola. Maju pelan-pelan Gogo. Ada siapa yang akan diberikan tengah langsung kepada Sarpo, berduel Sarpo dengan Fikri. Pelanggaran kita lihat pas sudah Dimas tadi melakukan pelanggaran terhadap Bapi Amengkuai Yao. Ya, menit krusial, harus hati-hati para pemain dari Indonesia karena bagaimanapun ini situasi yang bisa dikatakan masa-masa transisi antara memasuki injury time, memasuki waktu habis babak pertama dan kemudian fokus dan konsentrasi harus tetap dijaga. Usaha menunggu pertahanan Indonesia Ghana. Kapten kesebelasan yang naik ke depan. Terlihat tadi Arnesa langsung umpan jauh ke Amanko ke kotak penalti. Jatuh di kaki Salifu. Masih Salifu. Berusaha dia melewati Amping tapi gagal. Biasa Edgar Amping. Sangat cepat. Pemain asal PSM Makassar. Kelahiran Mamuju Maruf. Ya, Edgar Amping kita saksikan sejauh ini Bukan tampil PSM ya, Bubble United. Bubble. Dan sejauh ini memang dia bermain dengan sangat baik ya apa yang dilakukan di posisi fullback kiri. Ketika dia juga rajin membantu penyerangan ketika mendapatkan kesempatan, tapi juga cepat untuk melakukan coverage atau kemudian backup ke posisi awalnya sebagai fullback kiri. Dan kaki kidal agak langka pemain kita di fullback murni kiri dengan kaki kidal. Kehilangan bola Cece. Cece Fabiansa ke tengah pada Niko. Umpan terobosan sampai pada Caraka. Caraka. Wow, Caraka, Tuhan. Tidak kok. Niko Tuhan yang mana lagi yang kamu ustakan Caraka. Peluang yang sangat terbuka. Gagal memakruh Tuhan. Ya, sebuah peluang yang sangat luar biasa di masa-masa injury time. Kita saksikan bagaimana umpan yang sangat matang Caraka berhadapan dengan menjaga gawang. Dia agak terlambat tadi, Bu. Oh. Sangat baik peluang yang sangat terbuka lebar dari Hoki Caraka. Namanya belum hoki untuk bisa mencetak gol. Padahal peluang sangat terbuka tadi Bung Maruf. Ya, tapi kita lihat bagaimana bukti bahwa kita mulai bisa, Indonesia punya kesempatan, punya peluang, punya waktu untuk bisa mencetak gol sebenarnya. Gagal tadi peluang Indonesia. Balik Ghana berusaha menekan dari bawah. Para supporter Indonesia. Betul. Terus di kaki Cecep dan tengah. Oke, langsung terobosan sangat baik. Ada Nico, masih Nico bersama dengan Aaron. Masih Nico bermain-main sama Aaron ke tengah. Ada Fikri. Kita lihat lagi Cahyana umpan. Terlepas dari penjaga kawan. Suling langsung ke depan tadi. Kembali Indonesia berusaha menekan. Sangat baik. Ahmad Rusadi. Memang agak sulit untuk mengontrol bola tadi. Ahmad Rusadi. Gagal ke depan bola Ampik. Sangat cepat Abdul Razak. Masih Abdul Razak di kotak penalti. Sangat berbahaya. Abdul Razak syuting. Gagal tadi. Dengan mendapatkan gol dari pelatih Abdul Karim Zito. Bersama dengan itu wasit Yoshimi Yamashita telah meniup panjang tanda berhentikan babak pertama Indonesia melawan Ghana pada Maurice Revelo di tahun 2022 dan skor tetap 0-0 dan kami akan kembali ke studio bersama Feni di Bung Maruf. Wah, banyak pesenan nih. Iya, berlemak banget.
Semoga saja Indonesia tetap bisa mempertahankan performa yang cukup apik sebenarnya Bung Maru di babak pertama. Iya, kita berharap bahwa Indonesia memang bisa bermain stabil dan selain dari sisi pertahanan, tapi juga bagaimana bisa memanfaatkan peluang yang dimiliki. Hanya pertanyaan besar adalah apakah dengan bermain yang sangat intensitas tinggi di babak pertama, kemudian pemain-pemain Indonesia bisa menjaga fisik mereka ya, kemampuan daya tahan fisik mereka sampai laga selesai. Ece Ferdiansyah sangat baik tadi. Niko masih Niko jauh, agak Cecep untuk meraih bola dari Papu. Isaac Papu pemain baru berada di gelandang. Gogo masih Gogo, ada Aaron Ezel, Amangkua, masih Amangkua, ada Yakubu berhadapan dengan Cahya, gagal untuk memberikan umpan matang karena dibendung tadi oleh Cahyana, Raka Cahyana. Amangkua, Salifu tadi, Sarfu, gagal Sarfu. Niko, umpan kepada Cece Ferdiansyah. Sebuah pelanggaran meskipun terlihat kaki terlalu tinggi dari pemain Ghana. Jadi Alfianto Niko, pemain asal Persija Jakarta yang cukup apik waktu tampil di Liga kemarin. Iya, dan sekarang juga dia ingin menunjukkan kualitas ya setelah dia percaya untuk masuk dalam skema di turnamen kali ini. Ini Ghana coba melakukan tekanan dari tengah pada Salifu. Gagal Salifu. Cecep Ferdiansyah pada agak sembrono dari Cecep tadi, hampir saja membawa malapetaka dari Bung Maru. Iya, terlalu terburu-buru lagi-lagi ya. Cecep tidak melihat ke belakang, jadi bagaimana pembacaan pergerakan dari pemainnya, rekan-rekannya sehingga dia dengan seenaknya dia melakukan back pass, tapi justru tidak ada rekan yang siap untuk menyambut di sana, sehingga sangat berisiko untuk direbut tadi oleh Abbas Samari Salifu. Ya, Abbas Salifu Samari, pemain Accra Lion City. Kali kini Ghana melakukan tekanan. Ronaldo berdua sama baik. Oh, Yakubu, hati-hati kosong kini. Hadapan dengan lewat di tengah, hati-hati, sangat bebas. Gagal tadi, beruntung. Cecep Ferdiansyah pada Niko. Masih Niko ke dalam kotak timur, sudah ke dalam tadi. Gagal, ada Gogo tadi. Yakobo berusaha meraih bola. Ada Ahmad Rusali tadi, sangat baik Amping. Ahmad Ferrari. Tengah Ferrari kepada Ferdiansyah. Cocok saja kita lihat dengan sangat baik tadi. Berbeda pendekatan ini adalah peluang yang sangat baik ya Bung ya. Abdul Razak berbahaya dari Abdul Razak karena pemain kita sudah berjatuhan. Berusaha untuk melakukan blocking tadi. Memang agak berbeda pendekatan yang dilakukan oleh pemain Indonesia, yang kita lihat mereka sekarang lebih terlihat berani dan cukup agresif. Ada momen mencoba untuk memanfaatkan momen setelah di masa injury time pertama dari punya kesempatan dan punya peluang. Niko, ada Cecep, umpan ke kotak penalti, Cecep gagalkan oleh Gogu. Sangat baik Ferrari. Oh, jatuh di kaki Anor Emmanuel. Umpan ke depan Anor. Sekarang lakukan kepada Gogu.
Yang tadi kita lihat Muhammad Ferrari dan juga Yakobo. Sangat baik Ferrari. Amang kuah, jauh umpannya. Gagal kita lihat Amping untuk meraih bola, ada Popu. Maksudnya Abdul Razak tadi. Duel dengan Dimas, kini Yakobo di kotak penalti. Gagal Yakobo tapi menghasilkan tendangan penjuru. Kena bola kaki dari Ahmad Rusadi, Bung Maruf. Harus lebih hati-hati karena situasinya sekarang bagaimana dengan permainan yang lebih berani yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia membuat ada pertahanan yang sedikit terbuka, lebih longgar dibandingkan dengan awal babak pertama karena sekarang Indonesia terlalu lebih agresif terutama ketika kehilangan bola. Kotak penalti sekitar 6 pemain Ghana menyambut tendangan penjuru. 7 pemain, harus hati-hati Indonesia. Abdul Razak, Salifu, Yakobo umpan langsung ke kotak penalti dan benar saja mereka mampu memenangkan duel di udara Anor. Tapi jika pemain bisa melakukan cover yang baik, mereka pun akan sulit untuk bisa meraih bola, Bu Maruf. Iya, dan sejauh ini memang cover yang dilakukan juga cukup baik ya, terutama untuk duel-duel bola atas, termasuk kita saksikan bagaimana ini duel yang memang sudah bisa dini ya, memang cukup tinggi lompatan yang dilakukan ya, sangat tinggi ya. Anor tadi dia muncul dari lini 2 dan kemudian ada benturan di sana, berbahaya. Walaupun mereka mampu meloncat tinggi, tapi ya, jika ada gangguan tentu tidak akan seleluasa untuk mengambil bola, Bu Maruf. Sebenarnya mereka tidak nyaman ya untuk bisa menempatkan bola dengan enak ya, dan itu harus dilakukan. Setiap melakukan duel udara meskipun kalah jumpingnya, tapi minimal ada gangguan dan kemudian berani untuk ikut melompat, tidak sekedar menunggu. Nampak pemain Indonesia nomor punggung 17 Rafli Muhammad Asrul. Ya, ini pemain yang di laga pertama menjadi starter, Bu, sekarang diturunkan. Asal klub PSM Makassar yang sempat trial di klub Yunani. Ya, sempat mendapatkan perhatian juga ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat kualitas di ketika menuju Indonesia cukup bagus. Kita lihat siapa yang akan digantikan. Jauh dengan Ronaldo berduel tadi. Anor, tengah Anor. Ya, Sarko, sangat bebas kita lihat. Aisyah. Oh, Anor lagi. Shooting langsung tadi dari Yakobo. Lalu jauh tadi. Sebisa mungkin harusnya tidak mengambil sekali ya bola. Beberapa kali pemain kita memutuskan untuk mengambil bola itu sekali dan itu mudah di keeping oleh para pemain dari Ghana. Samari Abbas Salifu tadi terjatuh. Oh, berbenturan atau nutmeg ya. Benturan dan rekan sendiri, betul. cukup keras. Benturan dengan Isaac Papu. Ahmad Asrul gantikan Niko. Persija Jakarta Frianto Niko cukup bagus sebenarnya di pertandingan babak pertama ya. Dia sempat memberikan sebuah trupas tadi ya, hampir menciptakan sebuah asis, tapi masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang dari Ghana dan pemain belakang dari Ghana. Raka Cahyana juga bola dengan sangat baik. Asro terus kehilangan bola ke Raka Cahyana. Jatuh kaki penjara Gago. Ada cermak dari Gago. Ronaldo Kuate. Umpan ke depan. Ada Amping. Ronaldo Kuate berduel dengan Isaac. Amang Kuah. Gagal Amang Kuah. Untuk bisa mendribble bola dengan maksudnya Abdul Razak tadi. Dribble bola dengan sempurna Abdul Razak. Bola mengarah ke Anor lebih gagal. Oki Caraka, Fikri. Langsung arahkan kepada Cecep. Kat dengan penjaga gawang. Anane Vincent. Aaron Esel, Aman Kuah.
Anor tadi masih aman kuat depan, baca dengan sangat baik oleh Ferrari. Fikri gagal direbut tadi, kita lihat oleh Isaac, kerjasama yang apik oleh Anor. Anor sudah kepada Abang Kuah, ini Cece Ferdiansyah, rebut bola ke depan, arahkan kepada pelanggaran jelas dilakukan oleh Aaron Eisel tadi kepada Oki Caraka. Ya, mengangkat kaki sangat tinggi ya, terlalu tinggi dan sangat beresiko tadi. Aaron Eisel, main kelahiran 30 Juli 2005. Aaron Eisel datang ke sebelasan dari klub Beckham United. Sangat tinggi, luar biasa. Betul, dan ini tapi setidaknya itu menunjukkan bagaimana kemampuan body yang dimiliki oleh Hoki Caraka ya, sangat kuat dia untuk bisa berduel tadi, Bung. Dan hampir tadi dia lepas dari kawalan. Maunado Conte berduel, kapten kesebelasan Aaron tadi. Asrul memberikan umpan ke depan. Ferdiansyah. Jangan sangat keras. Dekat lawan Meksiko pun para pemain Ghana bertarung sangat keras. Ya, tapi kalau kita lihat ini momentumnya tepat ya, karena memang ada keterlambatan yang diperlihatkan oleh pemain kita ya. Agak terlambat tadi dia untuk sudah mengambil keputusan. Abang Kuah menyapu bola tadi. Tampil agak keras di babak kedua ini para pemain Ghana. Tertinggal bolanya tadi. Ini Cece Ferdiansyah. Umpan jauh ke depan. Tidak offset. Hoki Caraka. Bebas Hoki. Siapa yang akan diberikan Hoki umpan kotak penalti. Kita lihat. Raka Cahyana. Alhamdulillah. Pencetak gol buat Indonesia di menit ke-57. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, manis dan cantik. Sebuah gol yang sangat penting buat Indonesia di turnamen ini, Bung Farouk. Ya, kita lihat sebuah gol yang sangat terskema, gol yang dengan penyerahan yang sangat baik diawali dari umpan dari sisi kanan tadi, dan kemudian tangkapan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Anane dan kemudian bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Caraka. Kita lihat di sini onside. Kita lihat bagaimana perjuangan yang sangat baik, usaha yang sangat baik dari Hoki Caraka, tapi tidak terlepas dari blunder yang dilakukan penjaga gawang Anane Vincent yang gagal untuk bisa meraih bola dengan sempurna, dan bebaslah kita lihat Raka Cahyana untuk bisa memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan penjaga gawang untuk bisa memberikan Indonesia keunggulan sementara 1-0 atas Black Satellite Ghana di turnamen Maurice Revelo ini, Bung Maruf. Ya, dan ini juga tidak lepas dari Bung, ini bukan kali pertama kalau kita saksikan bagaimana penjaga gawang dari Ghana Anane sering melepas menangkap bola. Tapi kali ini refleks yang diperlihatkan oleh pemain kita sangat baik tadi. Bagaimana dia berhasil membaca situasi dan memanfaatkan situasi dan mencetak gol. Tackling yang gagal tadi. Sapu lagi oleh Hamad Rustadi. Asrul, sangat baik Asrul. Luar biasa Fikri. Masih Fikri, bukan sebuah pelanggaran, terlepas dari kita lihat sendirian dan alhamdulillah. Lukisan yang sangat cantik tadi dilakukan oleh Cahya Supriyadi, Bung Maruf. Ya, sebuah super save yang dilakukan oleh Cahya Supriyadi ketika dia terbang dengan baik untuk bisa menepis bola. Tapi ini juga menjadi warning bagaimana ketika kita terlalu nyaman, terlalu terlena, melakukan kesalahan dan hampir saja tadi kesempatan bisa dimiliki oleh pemain dari Ghana. Dalam penjuru tadi, gagal untuk menyambut bola kapten kesebelasan dari Ghana Aaron Eisel tadi untuk menyambut tendangan penjuru. Masih unggul sementara ini Indonesia 1-0 atas juara dunia usia 20 tahun 2009, Bung Aruf. Ya, sudah lama itu, Bung Aruf. Sudah lama ya, dan kemudian mereka juga sempat absen dalam beberapa tahun terakhir untuk di Piala Dunia U20, Bung. Tapi setidaknya mereka di 2013 mereka masih menempati posisi peringkat 3, dan kemudian mereka juga adalah juara di Africa Youth Champion di tahun 2021. Baik, kanan balik dilakukan Indonesia. Usaha mengejar kita Hoki Caraka.
Sarko ke kanan. Gagal kita lihat Abdul Razak. Masih 30 menit, masih terlalu jauh Bung Maruf. Masih terlalu jauh memang untuk merayakan situasinya keunggulan Indonesia, karena bagaimanapun tekanan yang dilakukan oleh Ghana juga masih datang berkali-kali, tapi setidaknya berkali-kali juga pemain Indonesia, barisan belakang Indonesia berhasil meredam. Kesalahan umpan yang sangat-sangat gawat yang dilakukan pada pemain Indonesia. Beruntung berhasil dihendakkan kembali oleh Indonesia. Oki Caraka berdua dengan kapten kesebelasan. Luar biasa kapten kesebelasan dari Ghana, Aaron Ezel. Sulit tadi buat Oki untuk bisa meraih bola dari kawan. Oh, terlepas tadi Raka Cahyana. Harus berbagi akurasi passing, pengambilan keputusan dengan situasi seperti ini, terutama di area-area sepertiga pertahanan, Bung. Amang Kuah depan gagalkan tadi sangat baik dengan penjuru buat Ghana. Umum 8 Aksan Fikri bermain cukup apik. Salah satu pemain bintang dari Ghana nomor punggung 11 sedang dipersiapkan. Itu Zuberi Ibrahim bermain sama melawan Meksiko. Dan ini berarti sudah ada 4 pergantian, Bung, total yang dilakukan oleh tim Ghana. Di babak pertama tadi ada 1 pergantian, kemudian babak kedua sampai menit 62 ada 3 pergantian yang dilakukan. Yang terakhir adalah pemain nomor 11 Zubairu Ibrahim. Ahmad Ferrari gagal memberikan umpan sempurna, kini tekanan balik dilakukan pada pemain Ghana Anor. Aman Kuat gagal. Luar biasa. Kanan ada Cecep Ferdiansa. Masih Cecep. Siapa yang akan diberikan oleh Cecep? Cecep berusaha menerobos sendirian. Usaha yang sangat luar biasa, namun tanpa perhitungan matang tadi. Ya, karena dia juga ragu memberikan bola pada Ronaldo Kuateh ya, Bung, ya. Karena Kuateh memang sudah sempat turun, tapi dia masih ragu untuk memberikan bola. Dan ketika Ronaldo dalam posisi onside, dia sudah ada 2 pemain yang mengawasi pergerakannya. Sulit untuk bisa melepaskan umpan tadi. Niko dan juga Fahrezi. Dua. Yana memenangkan duel di udara. Sapu lagi oleh Fikri. Duel Ronaldo. Kini Aaron Ezel ke belakang pada Anane Vincent. Oh, hati-hati tadi. Hampir saja direbut pemain Indonesia. Asrul berusaha merebut bola. Kini Aaron. Umpan samping panjang kepada Kogu. Pada Agiapong Agustin. Masih Agiapong Agustin. Umpan jauh ke kiri. Pati oleh Anor. Masih Anor. Anor berusaha masuk ke dalam. Shooting Anor. Aha. Jauh tadi. Tapi usaha yang sangat berbahaya juga buat Indonesia jika dilakukan terus-menerus dan sangat bebas, Bung Maruf. Iya, Anor melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Tadi sebelumnya juga sempat tercatat bagaimana Abdul Razak Abdullah juga melakukan tembakan dari luar kotak penalti, memberikan indikasi bahwa sebenarnya para pemain dari Ghana mulai sedikit tidak terlalu percaya diri ketika harus membawa bola sampai masuk ke daerah pertahanan, berbeda dengan babak pertama. Jadi harus banyak melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi wasit terlalu sering membiarkan permainan keras dari Ghana, Bung Maruf. Ya betul, beberapa kali ya selalu dibiarkan ya, Bung. Wayakubuya. Sangat bebas tadi kita lihat Salifu Abbas tadi mengatakan bola di kotak penalti. Beruntung sangat bebas, syutingannya sangat lemah, Bung Maruf. Ya, dan memang dia dalam posisi tidak terlalu baik tadi untuk mendapatkan bola ya. Dengan sangat lemah tendangan yang dilakukan. Beruntung memang itu cukup menguntungkan Indonesia. Nampaknya ada sedikit masalah dari kaki Salifu nomor punggung 15 Jonas Aje masuk menggantikan Yakubu. Padahal Yakubu adalah salah satu pemain yang cukup menonjol ya dengan skill yang dimiliki, kemampuan Zubairu dribblenya. masuk, Zubairu ya? Ibrahim Baru masuk. Yakubu. Zubairu Ibrahim. Aje. Justru sepertinya para pemain Ghana yang mereka tidak sering mengalami kram ya, Bung, ya sepertinya ya. Dan
stamina para pemain luar biasa juga. Iya, sangat Di bawah tekanan yang sangat keras dan ketat, tapi stamina dan fisik mereka masih cukup baik untuk bisa bertahan hingga menit ke 65 menit 65 ini. Apakah di atas ini Indonesia akan mulai turun atau tidak akan kita tunggu, Bung Arus? Betul, tapi yang paling penting adalah bahwa sudah ada momentum yang dimiliki ya. Satu gol itu menurut saya menjadi sangat penting dan bisa menumbuhkan kepercayaan diri dari para pemain. Dan sejauh ini kalau kita saksikan bagaimana kombinasi yang dilakukan oleh pemain tengah kita, seperti misalnya tadi Rafli Asrul, kemudian kombinasi dia dengan Arhan Fikri, cukup nyaman ketika mainkan bola di tengah. Tapi yang paling penting adalah meminimalkan kesalahan dan pengambilan keputusan. Saling keluar tadi pemain Indonesia, juga ada pergantian pemain. Ronaldo Kuate nampaknya digantikan di babak kedua ini. Memang sudah agak sedikit turun performnya Bung Arung. Turun ya, tapi tidak lepas juga memang ada pengawalan yang dilakukan ya. Jadi kemanapun Ronaldo Kuate bergerak, pasti selalu ada satu pemain Ghana yang mengikuti dia. Bahkan ketika Ronaldo turun ke bawah menjemput bola, ada satu pemain yang mengikuti pergerakan dari Ronaldo Kuate. Karena ini pemain yang mendapatkan sorotan ya, dan mendapatkan perhatian bukan hanya di Indonesia, tapi juga di media luar. Jadi sebagai pemain yang memang sangat potensial sehingga layak untuk diwaspadai. Hudayfi masuk nomor punggung 6 dan juga nomor punggung 15 Ricky Pratama. Balik Ghana lewat Amangkuah. Bengong saja kita lihat tadi Cece Ferdiansyah. Ini Zubairul Ibrahim angkat bola di kotak penalti. Terlepas, hati-hati. Yakubus Sutik gagalkan tadi. Masih di kotak penalti, kita lihat Abdul Razak. Masih Isaac pada Gopiong. Agustin tadi kepada kapten kesebelasan Aaron Esel. Umpannya masuknya kepada Abdul Razak, digagalkan oleh Engkar Ampeng tadi. Gol namanya pemain Ghana. Ya, tadi sebuah peluang yang diciptakan oleh Ghana tidak lepas dari mungkin agak bola kaget ya dari Fredji Al-Hudaili. Sekarang dia baru pertama dan kemudian sudah mendapatkan bola. The pressure kemudian kembali berhasil diminimalkan. Umpan jauh kita lihat. Satu di kaki Gogu Amangkuah tengah. Sangat bebas tadi kita lihat Sarpo pada Gogu. Ini Agopiong. Agustin, umpan terobosan sangat baik pada Abdul Razak. Hati-hati, umpan langsung di kotak penalti. Ada Isaac. Gagalkan Indonesia. Jatuh dari kaki Aaron. Ini Ghana, Amangkuah berhadapan dengan Cecep tadi. Umpan jauh masuk kepada Anor Immanuel, namun gagal tadi Bung Maruf. Ya, kembali tekanan yang tidak bertaji, tekanan yang tidak memberikan pressure berarti ke daerah pertahanan dari Indonesia dan tidak mengancam sama sekali penjaga gawang Cahya Supriyadi. Menunjukkan bahwa intensitas tekanan tetap ada, tapi kemudian kualitas tekanan yang dimiliki belum memberikan ancaman berbahaya. Ini Agi Apong kembali, Aaron Esel dari Ghana berusaha meningkatkan tempo lebih cepat lagi. Amangkuah di kiri, masuk ke dalam Amangkuah, umpan masuk ke depan, dibaca dengan sangat baik oleh Ferrari. Buang kepada Raka, ini Raka, umpan ke depan lagi, ada kita Cece Ferdiansyah. Hati-hati Asrul, sangat bebas tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Meskipun terlihat terjatuh tadi, main kita terbiarkan saja oleh wasit. Ya, situasi yang membuat kita jelas dagdikduk ya, apa yang terjadi, bagaimana Asrul tadi tidak terlalu cermat mengontrol bola, tapi kemudian ada penyelamatan yang sangat baik tadi. Offside ya harusnya Bung. Ya, karena pergerakan ya. Dia sudah pergerakan mengambil keuntungan tadi. Dan ini gangguan ya, sudah pelanggaran sebenarnya, pelanggaran pertama menurut saya. Ketika pemain nomor 10 tadi, Emmanuel Anor sebenarnya sudah melakukan gangguan ke pemain kita. Masih tergeletak ke gawang Cahya Supriyadi. Zenan Radoncic
sang pelatih dari Sintayong. Luar biasa berjibaku dengan sangat-sangat keras tadi jaga gawang Cahya Superi, tapi memang tidak ada pelanggaran. Ya, kalau yang pertama ya ketika nomor 4 ya, ketika pemain kita tadi ya, Ferrari ya. Ada gangguan menurut saya karena tadi agak mengganggu tuh. Ya, bangku cadangan dari Indonesia cukup cemas untuk melihat perjuangan rekan-rekannya. Abdul Karim Zito terus berpikir bagaimana untuk bisa menembus jala atau gawang Indonesia, masih tetap tidak jebol hingga menit ke-71 ini. Secara organisasi permainan tim Indonesia cukup baik tuh Maruf. Iya. Meladeni tim-tim kuat seperti Ghana, Venezuela, dan kita akan lihat nanti saat melawan Meksiko. Iya, kuncinya melawan Meksiko ya. Yang sejauh ini kalau Venezuela cukup menjanjikan dan kita hanya kebobolan 1 gol, kita juga tidak kalah dari sisi kualitas serangan. Tapi kemudian menghadapi Ghana, kita lihat juga bagaimana di awal-awal mendapatkan tekanan, nervous karena pressure setelah kalah di laga pertama, tapi pelan-pelan bisa mulai bangkit, menemukan ritme dan puncaknya saat bisa mencetak gol. Karena pemain Indonesia memanfaatkan momentum ketika bisa melakukan bombardir ke daerah pertahanan dari Ghana di masa injury time babak pertama. Momentum itu tidak ingin coba dilepaskan dan dengan melakukan sepak bola yang lebih positif dengan menekan pertahanan Ghana sejak awal. Gagal tadi Ghana lewat kaki Muhammad Ferrari. Amangkuah shooting J tangan oleh Asro. Kapten ke-11 Ghana Cece Ferdiansyah, umpan terobosan sangat baik. Kita lihat ada Hoki Caraka, masih Hoki Caraka shooting. Oh Tuhan, gagal Hoki untuk bisa memanfaatkan peluang sangat baik, tapi memang sudah agak sempit Bung. Iya, sudah sempit. Tapi apa yang dilakukan oleh Hoki? Bagaimana kecepatan larinya? Bagaimana keputusan yang melakukan tembakan? Dan ini memang bola yang tidak diduga sama sekali oleh Hoki sebenarnya. Bola mengarah ke dia sehingga dia mencoba untuk mengambil keputusan melakukan tembakan kembali. Sangat baik tadi shooting dari Hoki Caraka, tapi memang penjaga gawang berada dalam posisi yang sangat baik untuk menutup sudut gawang sehingga hanya menyisakan sudut sempit. Terjatuh tadi mengenai lutut dari pemain Indonesia, Amangkuah. Harus mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Dan ada jeda break dulu Bung Maruf. Ya, dan sejauh ini yang harus kita lihat adalah bahwa pemain Indonesia sangat baik dari sisi penampilan, organisasi, fisik mereka juga terlihat masih cukup stabil. Kemudian kemampuan mereka duel speed mereka juga cukup baik untuk bisa mengimbangi, dan bahkan tadi kita ketika sebelum cooling break ada momen yang sangat baik yang dimiliki oleh Hoki Caraka yang berhasil dimentahkan oleh penjaga gawang dari Ghana, Anane tadi. Sang pencetak gol yaitu Raka Cahyana, pemain kelahiran Banyumas 24 Februari 2004, kini memperkuat Persija Jakarta sejak 18 Maret 2001. Pernah menimba ilmu di Sekolah Sepak Bola Bekasi Raya. Sangat baik penampilannya di sisi kanan pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Iya, sangat baik, dan di puncaknya adalah ketika dia berhasil mencetak gol dengan reaksi yang baik, sudah berada di kotak penalti dari Ghana dan memanfaatkan situasi kesalahan yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Ghana, Anane tadi. Sudah bersiap masuk kembali ya Mangkuah, pemain asal Ghana. Pemain yang ingin menimba ilmu di Benap FC. Yapong, Agustin sangat cepat. Oh, bebas, sangat bebas. Hati-hati kan, oh Tuhan. Oh Tuhan, hati-hati Indonesia. Sangat bebas, kita lihat Abdul Razak, peluang yang sangat terbuka. Kesalahan koordinasi yang sangat-sangat tidak baik dari Indonesia, Bung Maruf. Iya. Kita lihat di sisi kanan. Agak terlambat naik ya kalau kita saksikan ya, bagaimana tadi Raka Cahyana terlambat naik untuk kemudian bisa melakukan trap offside, sehingga tadi peluang yang sangat terbuka yang diberikan oleh Ghana. Ya, tekanan balik Abdul Razak.
belum out. Depan lagi kita lihat pelanggaran terhadap Ricky Pratama dilakukan oleh Agiapong. Agustin tadi bebas Indonesia. Matrusadi ke belakang. Cahya Supriyadi umpan kepada Ricky, maksudnya Cahya, namun gagal, dipotong tadi oleh Sarpo. Dan Cahya juga cukup berani untuk terlibat dalam permainan ya Bung ya. Ketika dia menerima bola, kemudian dia juga berani untuk sedikit menahan terlebih dahulu dan memberikan kepada rekannya. Umpan jauh pada Hoki. Ajay pada Vincent. Oh, hampir saja terlupa dikejar oleh PCC Ferdiansa. Gagal Ferdi untuk bisa meraih bola tadi. Ada kepanikan yang terjadi di barisan pertahanan dari Ghana kalau kita lihat momen yang dimiliki oleh pemain kita. Kita saksikan. Agak ragu-ragu tadi sebenarnya Hoki. Imang-imang bola Cahya. Kembali rebut para pemain Ghana. Terus di kaki Asro. Namun Sarvo tadi. Baik tekanan dari Abdul Razak. Gagalkan oleh Ahmad Rusadi. Masih Abdul Razak berputar-putar. Berusaha melewati pemain Indonesia ke belakang tadi. Abdul Razak. Agiapong. Masih Agiapong ke kanan. Masih kita lihat Abdul Razak. Balik pada Agiapong Agustin. Angkat ke kotak penalti. Oh, Aisyah langsung tinggi umpannya. Didapatkan, kita lihat lagi. Ada Sarpo. Bukan sebuah pelanggaran. Ini Indonesia melakukan tekanan. Lewat Cecep Ferdiansa. Cecep. Oh, kita lihat Hoki Caraka. Masih Hoki. Umpan pendek saja. Umpan langsung jauh maksudnya tadi. Dikejar oleh Hoki. Berhadapan dengan Amang Kuat. Oh, gagal. Pelanggaran kah atau offset, Bung Maruf? Pelanggaran, Bung. Hoki tadi melakukan gangguan ya. Jadi memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hoki Caraka. Tapi bagaimana kepercayaan diri dari para pemain, pantang menyerah, menekan, dan kemudian mengejar bola. Menurut saya menjadi sebuah bentuk bagaimana motivasi sangat tinggi yang dimiliki oleh para pemain dari Indonesia. Pelanggaran diraih atau kartu kuning diraih oleh Hoki Caraka. Ya, di sini Bung. Oh iya, Betul, ada gangguan pelanggaran ya. dari Hoki. Sangat jahil tadi. Oh, peluang dari Ghana hampir saja membuahkan hasil. Ini Amping Edgar. Sekarang kembali dilakukan oleh Asrul. Ya, Asrul sering kehilangan bola ya kalau kita lihat, dan dia juga agak lemah ketika duel tadi. Sangat baik Cecep. Pemain asal Persib Bandung. Raka. Cecep lagi. Sangat baik tadi. Oh, hati-hati. Kapten kesebelasan Aaron. Sarpo. Sapu lagi oleh Muhammad Ferrari. Jatuh di kaki penjaga gawang. Anaknya Vincent dan Muhammad Ferrari. Gogo. Sarpo. Sangat bebas para pemain Ghana. Bisa sibuk melakukan pertahanan. Amang Kuat dicocor saja sangat baik oleh Raka Cahyana. Perjuangan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan para pemain tersebut. Iya, perjuangan terutama di dua posisi fullback Indonesia ya, fullback kanan kemudian fullback kiri. Di sisi kanan tadi bagaimana Raka Cahyana juga bekerja dengan sangat keras menutup setiap daerah yang coba dieksploitasi oleh para pemain dari Ghana. Sementara di sisi kiri kita saksikan juga Wasit Yoshimi Yamashita dari Jepang meminta Indonesia agar keluar, yaitu Raka Cahyana, untuk mendapatkan perawatan. Karena memang peraturan seperti itu, dia harus keluar. Benturan yang cukup keras dengan Amang Kuah tadi. Agent Ampofu Amang Kuah, pemain asal Burkina Faso, 22 tadi. Dan penjaga gawang Indonesia Cahya Supriyadi juga mendapatkan perawatan dari tim medis.
Ada sedikit masalah dengan ankle atau kakinya Bung Maru. Ankle ya, kalau kita lihat ya, ada sentuhan di posisi ankle ya untuk Raka. Lapangannya tidak terlalu baik Bung Maru. Iya, sangat sedikit bergelombang. Iya, ini kategorinya nggak mengkhawatirkan sebenarnya. Bukan sedikit lagi, tapi memang terlalu bergelombang sehingga para pemain juga tidak terlalu nyaman ketika mengontrol bola. Yang paling berbahaya saat melakukan bola atas dan kemudian pendaratan, khawatirnya menjadi pendaratan menjadi tidak sempurna. Terus Horizon mantan penjaga gawang Indonesia yang jadi pelatih kiper, asisten pelatih kiper Indonesia. Ya, kita harap ada efek positif ya dari Markus ya, karena dia juga menjadi salah satu penjaga gawang yang sebelum digantikan oleh Kurnia Mega ya. Menurut saya Markus Horizon adalah penjaga gawang yang surat dan dasar timnya tidak terlalu baik. Tapi keberanian ya, keputusannya sangat betul. luar biasa baik. Iya, dan itu yang membuat dia juga hampir Sangat istimewa. iya. Selain postur tubuhnya memang sangat baik. Iya. Abang Kuah, bebas dia, umpan bola ke tengah. Ada Ferrari, biarkan saja oleh Raka Cahyana. Abang Kuah, umpan, lempar ke dalam. Gagalkan oleh Cecep. Masih bola sepenuhnya para pemain Ghana, karena kesebelasan dari Indonesia kepada Gogo. Isaac. Agiapong Agustin, Abdul Razak, sangat baik Abdul Razak, datang membantu kita lihat Dimas Pamungkas. Sama lagi para pemain Indonesia. Oh, di kotak penalti kita lihat Anor, Amang Kuah, umpan di kotak penalti keluar dari sarangnya penjaga gawang yang sangat cantik. Tadi kita lihat Cahya Supriyadi. Ya, kebetulan yang sangat tepat Cahya Supriyadi, dia memotong umpan tadi. Menurut saya menjadi salah satu juga langkah yang baik ketika dia keluar dari sarangnya. Sudah terpincang-pincang nampaknya penjaga gawang Cahya Supriyadi. Oki Caraka berduel, gagal tadi Oki, datang lagi Sarpo, tahan Gana Aisyah, kini Sarpo lagi. Umpan terobosan terlalu mudah dilewati. Oh! Buang saja kita lihat oleh Amping, datang kita lihat Anor, masih Anor. Oh, sangat bebas Aisyah, syuting Aisyah membentuk Ferrari. Kini ada Anor Immanuel, masih Anor, berusaha melatih Adkar ke belakang. Ada Agiapong, masih Agiapong Agustin, meliuk-liuk melatih Ricky Pratama. Dijaga saja oleh Ricky Pratama dan keluar lapang pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam inilah Ricky Pratama. Kini Gama lagi kapten kesebelasan. Yang umpannya ke kiri ada Amang Kuah, satu sentuhan di kotak penalti Amang Kuah. Offside nampaknya, padahal skemanya sangat berbahaya Bung Maru. Sangat berbahaya, sangat matang, sangat terstruktur kalau kita lihat bagaimana tadi memindahkan bola ke sisi kiri. Offside yang pertama ya. Offside yang pertama, bukan offside tadi yang menyambut bola, tapi offside yang pertama ketika tadi Aman Kawah menerima bola ya. Skema yang diperlihatkan sangat baik, sangat berbahaya, strukturnya sangat baik. Memindahkan bola dari posisi kanan kemudian ke kiri, dan di situ 1-2 sentuhan, tapi sentuhan kedua dari Aman Kuah tadi sudah dalam posisi offside. Ferrari langsung kepada Hoki, kontrol dada. Asro, Hoki Caraka, masih Hoki, luar biasa Hoki Caraka. Tidak mengenal menyerah untuk terus bisa meraih bola. Melawan kepungan dari pemain Ghana tadi. Ya, kelebihan dia adalah bagaimana cara melindungi bola juga cukup baik, kemudian bagaimana dia juga sangat berani untuk duel. Raka Cahyana pada Hoki namun gagal, direbut lagi oleh Asrul, masih Asrul. Ke kanan kepada Cecep, kembali kepada Asrul, umpan langsung pada Hoki, masih Hoki, umpan balik lagi, ada Cecep, kembali kepada Cahyana, masih Cahyana, ada lagi kita lihat, adalah Cecep Ferdiansyah, angkat di kotak penalti, Amping gagal tadi. Sundulannya jauh-jauh dari sasaran. Inilah Cecep Ferdiansyah. Sangat baik penampilan Cecep Ferdiansyah kalau kita lihat sejak dia masuk sebagai pemain pengganti, bagaimana dia bukan hanya ikut membantu menyerang, tapi juga menutup, bekerja sama dengan Raka Cahyana untuk menutup lubang di sisi kanan pertahanan Indonesia. Ram nampaknya striker Indonesia Hoki Caraka yang membuat Garuda Select, yaitu Hoki Caraka yang memperkuat PSS Sleman.
menimba ilmu di SSB Putra Handayani, Tersopi LT Piungan. Dan ada siswa SMAN dari SMA Negeri 1 Sayaga daerah istimewa Yogyakarta. 17 tahun tapi postur cukup ideal ya Bung, sangat baik ya Bung. 17 tahun dan sangat kuat. Dan harus dimatangkan ya, dan kita berharap bahwa ini potensi ini bisa dimatangkan secara maksimal. Dan mantan pemain belakang. Iya. Dan biasanya berarti dia tahu insting pemain belakang ya dalam sisi pergerakan ya. Dan Dennis West yang mengubah Posisi dia ketika di Garuda Select ya. Hanya Cahya Supriyadi tidak mampu lagi untuk melakukan tendangan gawang, harus dibantu oleh Ferrari tadi, maksudnya oleh Ahmad Rusadi. 4 menit yang penting, harus hati-hati, harus fokus para pemain kita. Rebut sangat baik kita lihat oleh Asrul, langsung pada Oki Caraka. Cantik kita lihat Ajay tadi, belakang pada penjaga gawang Anane Vincent. Ini Gogu, masih Gogu. Tengah pada Aaron Isel yang lebih banyak sekarang bermain ke tengah ke depan, Bung Maruf. Iya, karena praktis sekarang hampir semua pemain dari Ghana sudah berada di daerah pertahanan dari Indonesia atau di area pertahanan dari Indonesia. Keras kita saksikan sebuah tendangan. Naik kepala dari Raka Cahyana sehingga harus terletak kita lihat. Ya, Cukup keras, Bung Maruf. keras memang tembakan yang dilakukan tadi mengenai kepala Rajak Abdullah. Rajak. Sejauh ini para pemain belakang dari Indonesia tampil cukup baik, dan ditunjang juga memang Ghana gagal memanfaatkan beberapa peluang yang mereka miliki, bahkan peluang-peluang emas yang mereka miliki juga tidak bisa dimaksimalkan dengan baik sehingga gawang Indonesia belum kebobolan. Ya, masih cukup baik penampilan pemain belakang Indonesia meskipun beberapa kali harus bocor di robos para pemain Ghana. Oh, hati-hati kita katakan kesempatan Aaron Isel shooting. Sangat luar biasa tadi Aaron Isel, kapten ke-11, robos ke tengah dan melakukan shooting dari jarak yang cukup jauh, Bung Maruf. Iya, dan dia jauh meninggalkan areanya juga, dia untuk membantu menekan, melakukan pressure dan kemudian melakukan melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Akurasi para pemain dari Ghana ini tidak terlalu bagus dari sisi target. Oh, sangat baik hoki kepada Cecep. Masih Cecep. Oh, luar biasa. Kita lihat Asro umpat di kotak penalti. Bebas shooting langsung dan terlepas. Dan Tuhan. Hoki Caraka. Oh Tuhan. Gagal. Peluangnya sangat-sangat terbuka tadi, Bung Maruf. Ya, kembali sebuah peluang yang sangat terbuka yang dimiliki oleh Indonesia, tekanan yang dimiliki oleh Indonesia. Kita saksikan kombinasi segitiga, umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Asrul, dan kita saksikan tembakannya masih lemah. Sangat baik. Umpan yang sangat baik dari Asrul. Gagal tadi kita lihat peluang yang sangat-sangat baik diraih oleh Indonesia lewat kaki Hudayfi tadi, Bung Maruf. Ya, Freddy Hudayfi ya, yang dia sudah maju ke depan untuk melakukan sebuah tembakan. Oh, dicuri lagi kita lihat. Hampir saja kecolongan para pemain Ghana. Sarvo umpan langsung ke kanan. Tepati kita lihat oleh Abdul Razak. Umpan langsung kotak penalti. Ada Ahmad Rusadi. Dibuang saja oleh Muhammad Ferrari. Ricky Pratama berdua dengan kapten ke-11 Aaron Isel. Kontrol yang baik sebelum dari Zubairi Ibrahim. Namun bola terlalu jauh dan lebih dekat dengan Raka Cahyana sang pencetak gol Indonesia. 7 detik lagi, 6 detik lagi di waktu normal. Pertandingan yang sekarang berakhir di waktu normal. Ada tambahan waktu berapa menit masih kita tunggu. Oh, 5 menit cukup lama, Bu. Cukup lama, Bu. Ya, memang ada beberapa momen pertandingan terhenti. Agiapo, masih Agiapo, berada sendirian Agiapo. Hati-hati di kotak penalti. Jangan sekali, umpan langsung. Oh, masih digagalkan. Ada Cecep, satu bola ke depan oleh Cecep Ferdiansa. Semakin terus meningkatkan tempo serangan para pemain, meningkatkan intensitas serangan para pemain Ghana ke pertahanan Indonesia. Dan kini kita lihat lagi ada Gogu
dipotong saja sangat baik oleh Amping langsung ke depan masuk kepada Ricky Pratama, namun terlalu jauh. Kiri kita lihat Gogo, inilah Edgar Amping. Depan kuala, balik ke dalam sangat jauh. Gana terus menekan, ada Sarvo langsung umpan lagi. Ada Anor Immanuel, umpan ke kotak penalti, digagalkan kita lihat oleh Raka Cahyana. Datang lagi, ada Ajay ke kiri pada Amangkua, masih Amangkua, digagalkan oleh Indonesia, lalu lewat Cecep Ferdiansyah, lempar ke dalam Ghana, umpan langsung kotak penalti. Hati-hati Indonesia, terlepas dia, hati-hati Indonesia, diraih kembali oleh Cahya Supriyadi. Sungguh membuat hati ini dagdikduk maru. Ya, dan ada kesalahan komunikasi ya Bung. Ya, kalau kita lihat di sini, Ferrari melepaskan bola, tapi Cecep tadi memutuskan atau kemudian penjaga gawang kita tidak mengambilnya, jadi agak sedikit keterlambatan. Dan ketika mau mengambil tadi sudah ada kesalahan sehingga bola ada rebound. Cahya tadi, Opoku sangat kesal karena gagal tadi. hati-hati Indonesia. Tinggal penjaga gawang dari Ghana yang belum maju ke depan. Dan hampir semua pemain dari Ghana tadi masuk ke area pertahanan atau ke daerah pertahanan dari Indonesia. Ajay pada Goku terus meningkatkan intensitas serangan di akhir-akhir babak kedua ini. Ada kapten ke-11 yang maju ke tengah, Aron langsung di kotak penalti, digagalkan kembali kita oleh Edgar. Ada Jahoki Caraka meraih bola, Indonesia hoki lagi, masih hoki. Memang agak sulit, lapangan sedikit bergelombang. Umpan langsung ke kiri, Ghana, Amangkua kepada Zubairi Ibrahim daripada Aron. Oh, masih Aron lagi. Aron ke kiri lagi. Pada Amangkua lagi. Dibayangi lagi oleh Cecep. Masih Amangkua. Dibayangi oleh Cecep Ferdiansyah. Ke tengah kepada Sarvo. Sarvo lagi pada Aron. Aron kembali kepada Amangkua lagi. Dibayangi oleh Cecep lagi. Ke belakang. Tempati oleh Ajay. Ajay kepada Gogo. Masih Gogo. Datang menghampiri Rocky Caraka. Shooting Gogo. Alhamdulillah. Jauh dari sasaran sehingga selamatlah gawang Indonesia hingga di menit ke-93 ini Bung Mahruf. Ya, Gogo bahkan dia memutuskan memaksakan diri untuk melakukan tembakan yang jauh sekali dari area, jauh dari target juga yang diharapkan, karena memang pertahanan dari Indonesia masih cukup rapat, tidak ada ruang yang disisakan oleh para pemain dari Indonesia. Datang lagi Gogo, ada Agiapong Augustin, masih Agiapong, angkat langsung di kotak penalti. Di kotak penalti kita lihat yaitu Anor Immanuel, masih Anor Immanuel ke tengah kepada kapten kesebelasan Aron, masih Aron, shooting Aron, alhamdulillah. Gagal lagi. Serangan yang bertubi-tubi dilakukan para pemain Ghana ke gawang Indonesia. Masih selamat Indonesia sehingga masih unggul sementara ini hingga menit 3 menuju 94. 1-0 Indonesia masih unggul lewat gol yang terjadi oleh Raka Cahyana. Oh, datang lagi serangan dari pencahaya Ghana. Hati-hati di kotak penalti. Dibuang lagi, datang lagi Ricky Pratama. Gagal berduel dengan Agiapong. Oh, direbut oleh Ricky. Umpan langsung jauh. Terlalu jauh. Meskipun jauh, sungguh tidak berperasaan tadi umpan yang diberikan. Oh, nampaknya pelanggaran tadi Bung Maru. Iya, pelanggaran yang dilakukan tadi ya. Sehingga ada peluang Indonesia meskipun tadi bola tidak bisa dikejar dengan baik oleh penyerang kita, Hoki Caraka. Oh, memang sangat-sangat keras tadi dilakukan oleh Agiapong. Pelanggaran tadi dilakukan Daisy. Agiapong Agustin. Berapa detik lagi, 30 detik lagi, Indonesia akan bisa meraih kemenangan kah? Pada Cecep tadi, gagal Cecep untuk meraih bola. Bola ke dalam buat Ghana, Amangkua. Nampaknya lempar ke dalam buat Indonesia, menurut wasit, walaupun asisten wasit satu tadi menunjuk bahwa lempar ke dalam buat Ghana. Nampaknya atau sepertinya Indonesia bisa menikmati kemenangan. Dalam beberapa detik lagi pertandingan sudah berakhir. Hoki Caraka dan wasit Yoshimi Yamashita telah meniup panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Ghana pada Maurice Revelo Turnamen di Prancis ini berakhir dengan skor 1-0 buat keunggulan Indonesia, di mana gol tadi diciptakan oleh Raka Cahyana. Dengan demikian Indonesia unggul 1-0
di menit-menit awal tadi. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Maruf dan juga Penny. Salam olahraga. Ya, terima kasih Bung Hadi Ahai Gunawan. Dan akhirnya pemirsa CT Sport Indonesia berhasil meraih 3 poin pada matchday kedua di Maurice Revolt turnamen kali ini. Ini merupakan matchday yang kedua. Wow, pertandingan atas dana ini merupakan evaluasi yang luar biasa dibandingkan pertandingan sebelumnya ketika melawan Venezuela, Bung. Iya, dan hasilnya kita lihat ya, sebuah hasil yang sangat positif.